Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Naimul Wain selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah, ingkang kawula hormati Bapak Haji Lukman Jamal Hasibuan selaku muassis Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah, Ustadz Ustazah pengampu TPA TKA Al-Luqmaniyah Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu Wali Santri baru TPA TKA Al-Luqmaniyah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah ya, walaupun hanya dengan sebatas video ini, tidak bisa secara langsung. Kalau dulu biasanya tahun-tahun sebelumnya kita adakan pertemuan wali murid ya, pertemuan wali murid sekalian sowan bersama kepada pengasuh pondok pesantren. Namun untuk penerimaan santri baru kali ini kita belum bisa untuk mengadakan temu wali santri karena melihat kondisi yang masih seperti ini. Juga kita belum bisa untuk sowan secara massal ke dalam terkait dengan santri TPA Al-Luqmaniyah ini ya. Maka dari itu, dari kami itu mensiasati untuk memberikan sedikit gambaran atau sosialisasi ke TPA-an kepada Bapak Ibu wali santri baru sekalian ya, dengan ini, dengan sarana membuat video ini. Semoga nantinya kita bisa memberikan sedikit gambaran tentang TPA Al-Luqmaniyah kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama ya, di tahun, kita mulai dari awal dulu. Nah, TPA TKA Al-Luqmaniyah sendiri itu awal berdiri itu sekitar tahun 2004 nih Bapak Ibu, dengan visi yaitu menyiapkan generasi muda muslim yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dan kepribadian islami serta siap berjuang dalam usaha membangun bangsa dan negara. Kemudian juga TPA TKA Al-Luqmaniyah itu memiliki misi yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam dasar yang efektif sesuai ajaran agama Islam. Nah, tujuan dari TPA TKA Al-Luqmaniyah sendiri yaitu yang pertama menyiapkan santri yang mempunyai dasar keilmuan agama yang baik, kemudian menyiapkan santri yang menghargai nilai-nilai ilmu agama dan kemanusiaan, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, terampil dan juga beramal sholih. Nah, kemudian kalender akademik untuk tahun ajaran 2021 2022 atau 1442-1443 Hijriah itu yang pertama itu tadi awal masuk kita pada tahun ini itu tanggal 19 Juni ya Bapak Ibu. Pada tanggal 19 Juni 2021. Setelah kita kurang lebih itu vakum atau tidak ada kegiatan TPA selama 2 tahun, mulai dari awal pandemi sampai kita berani buka lagi yaitu tanggal 19 Juni 2021. Nah, untuk tanggal 10 Agustus kemarin sudah ada peringatan Tahun Baru Islam, 17 Agustus itu peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, sebenarnya untuk penerimaan santri baru, kalau pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan santri baru itu kita menerima pembukaannya itu pada bulan Syawal, mulai bulan puasa sampai dengan bulan Syawal. Karena tahun ajaran baru dari kita sebenarnya itu bulan Syawal. Namun karena kendala ya pandemi ini ya, kita jadi membukanya itu pada bulan kemarin itu, bulan Agustus. Makanya kalender akademik sedikit bergeser Bapak Ibu. Nah, kemudian
nanti untuk kegiatannya menyesuaikan saja karena di pertengahan tahun atau semester 1 itu sebenarnya berakhir pada bulan Mulut, pada bulan Mulut ya, pada bulan Mulut. Namun untuk besok kita menyesuaikan dengan pesantren karena sebenarnya kita itu selalu nginduk kepada pesantren terkait dengan libur, terkait dengan acara haflah, terkait dengan imtihan atau ujian itu kita mengikuti pondok pesantren. Makanya kalau kita mengikuti pondok pesantren itu nanti libur kita itu pada bulan Mulut untuk semester pertama. Kemudian untuk semester 2 itu kita mulai bulan puasa, sebelum bulan puasa sampai dengan Syawal itu kita libur. Namun untuk tepatnya nanti kita akan ada pengumuman lebih lanjut sambil berjalan. Nah, kemudian kalau di sini kita melihat libur semester 1 itu tanggal 4 sampai 18 Oktober 2021. Namun ini sekali lagi tetap disesuaikan dengan kalender akademik pondok pesantren. Jika nanti pondok pesantren mengadakan imtihan atau tes kenaikan kelas, maka kita pun akan mengikutinya. Jika pondok pesantren libur, maka kita pun akan ikut libur. Maksudnya TPA itu juga akan ikut libur seperti itu. Nah, kalau sementara ini nanti semester 1 itu berakhir pada tanggal sekitar 14 sampai 18 Oktober. Kemudian untuk semester 2 KPM di periode 2 itu mulai 23 Oktober sampai dengan 26 Februari seperti itu. Itu untuk sekilas gambaran kalender akademik. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini tentang alokasi pembelajaran ya, alokasi pembelajaran. Nah, jadi di TPA Lukmania sendiri itu pembelajaran dimulai ketika masuk waktu maghrib. Jadi kita masuk waktu maghrib, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir dan doa. Setelah itu kita materi sedikit, kita memberikan materi sedikit, kemudian habis itu ngaji. Setelah masuk waktu Isya kita persiapan sholat Isya, kemudian sholat Isya berjamaah dan doa penutup, kemudian pulang. Nah, terkait materi dan ngaji itu kita porsikan, materi itu 25%, untuk ngajinya 75%. Berarti ketika kita memiliki waktu sejam misalnya 15 menit untuk materi, nanti untuk sisanya 45 menit kita gunakan untuk ngaji. Karena memang fokus kita di TPA itu untuk bisa belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini hanya gambaran sekarang. Maksudnya karena kita patokannya berdasarkan waktu sholat maghrib dan sholat isya untuk waktu berangkat mulai dan pulangnya, maka kita juga menyesuaikan waktu maghrib dan isya saat itu. Untuk sekarang itu kurang lebih nanti waktu maghrib, sholat maghrib itu 17.42 itu sudah mulai sholat maghrib, sudah mulai waktu untuk sholat maghrib. Nah, itu berarti kita mulai kegiatan pada 17.42. Namun santri-santri itu datang sebelum waktu maghrib. Karena apa? Untuk persiapan sholat. Nah, santri itu nanti juga wudhu dulu, kemudian biasanya kita suruh sholawatan dulu sambil menunggu waktu untuk sholat. Baru kemudian sholat sampai kegiatan berakhir. Itu untuk sekarang itu kurang lebih sekitar jam 19.15, jam 7.15 itu sudah selesai kegiatan. Nah, itu untuk alokasi waktu. Untuk alokasi waktu sekali lagi itu kegiatan dimulai dari sholat maghrib berjamaah sampai selesai sholat isya berjamaah. Jadi santri datang ke TPA sebelum sholat maghrib. Nanti kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di TPA. Yuk bisa kalau sekarang waktu maghribnya jam 6 kurang
15-an berarti setengah 6 sudah di TPA seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan kelas. Tingkatan kelas di TPA Lukmaniyah itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu di TPA sendiri ada kelas i'dad atau persiapan i'dadi kita biasa menyebutnya. Kemudian kelas wusto. Kelas wusto berarti kelas tengah-tengah. Dan yang terakhir itu kelas ulya. Kelas ulya itu kelas yang paling tinggi di tingkatan TPA. Kemudian nanti ketika sudah lulus dari TPA kita juga ada TQA. Nah TQA sendiri ada TQA A dan TQA B, ada 2 kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah untuk materi atau kurikulum yang diajarkan terkait materi ya. Terkait materi sendiri itu untuk kelas i'dadi ini ya, kurikulum kelas i'dadi itu kita ada 5 mata pelajaran. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Kemudian ada tauhid, kemudian ada klasikal iqra, ada hafalan surat pendek, ada hafalan doa sehari-hari. Nah, untuk fikih ibadah bisa dilihat seperti nanti materinya ada niat wudhu, gerakan wudhu, hal yang membatalkan wudhu. Kemudian untuk tauhid nanti ada rukun Islam, rukun iman, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabiku, kemudian nama-nama Nabi dan Rasul, nama-nama kitab Allah. Kemudian mengenai klasikal iqra itu mengenal huruf hijaiyah dan makharijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya. Untuk hafalan surat pendek nanti ada surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar. Nah untuk doa-doa sehari-hari nanti di kelas i'dadi semester pertama ini itu ada 2 kalimat syahadat, sholawat Nabi Muhammad SAW, doa hendak belajar, doa untuk kedua orang tua, doa keselamatan dunia dan akhirat, doa mau makan, doa setelah makan. Nah sebenarnya kalau kita normal itu hafalan surat pendek dan hafalan doa sehari-hari itu kita masukkan pada hari yang berbeda. Namun karena kita kali ini hanya memfasilitasi untuk setiap santri itu seminggu hanya berangkat 3 kali, maka nanti hafalan surat pendek dan doa sehari-hari kita selipkan sebelum pelajaran fikih ibadah, tauhid dan klasikal iqra. Kita sedikit ya kurang lebih nanti menyesuaikan waktunya ngelalar atau sedikit menghafal baik suratan maupun doanya, baru kemudian materi dan dilanjutkan ngaji seperti itu. Itu untuk kurikulum kelas i'dadi semester pertama ya. Untuk semester kedua nanti ada sholat. Untuk fikih ibadahnya ya ada niat sholat, ada gerakan sholat, hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, 20 asmaul husna, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Kemudian untuk klasikal iqra itu nanti mengenal harokat, mengenal tanwin, kemudian menyusun huruf menjadi sebuah kalimat. Kemudian ada al-ma'un, al-quraish, al-humaza, al-asr, at-takasur untuk hafalan surat pendeknya. Nah kalau hafalan doanya itu ada doa sebelum tidur, doa setelah tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa memohon ilmu yang bermanfaat, doa keluar rumah. Itu untuk gambaran kurikulum yang kita pakai di kelas i'dadi. Nanti kelas wusto, kelas ulya, dan kelas TQA itu berbeda lagi Bapak Ibu sekalian. Nanti malah di kelas TQA kita sudah mulai mengenal tentang kitab kuning. Seperti kita mengenal fikihnya kita memakai Syafinah, kemudian ada Mabadiul Fiqhiyah, itu di kelas TQA nanti. Kemudian untuk evaluasi ya, di evaluasi ini di TPA Lukmaniyah itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Ya sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya yaitu semester 1 dan semester 2. Seperti tadi saya jelaskan kalau semester 1 itu kalau normal itu kita mengadakan imtihan atau tes ya, tes tertulis dan juga tes. Nanti kalau tes ada tes tertulis, ada tes hafalan dan praktik juga kita biasanya seperti itu. Itu kita laksanakan pada bulan Mulud untuk semester pertama. Nah setelah itu kita libur, kemudian kita masuk lagi untuk semester 2-nya kita itu
laksanakan imtihan sekitar pada bulan Sya'ban. Pokoknya sebelum Ramadan. Dan itu kita mengacu kepada kalender akademik Pondok Pesantren Al-Luqmah Niyah Yogyakarta. Sebab apa? Semua pengajar di TPA-TK Al-Luqmah Niyah merupakan santriwan maupun santriwati yang berdomisili atau yang mondok di Pesantren Al-Luqmah Niyah Yogyakarta. Makanya ketika kita libur, ketika pondok libur kita juga ikut libur. Ketika masuk juga kita ikut masuk. Kemudian hasil belajar santri akan dibagikan bersamaan dengan berakhirnya semester atau setelah ujian akhir semester. Nah, biasanya kita ada acara penerimaan rapot. Kemudian nanti ada acara kalau akhir tahun ada haflah, kemudian ada hataman, ada wisuda juga biasanya. Dan biasanya juga ada zarkasi atau ziarah dan rekreasi. Kita biasanya kalau di sebelum era pandemi ini kita juga melaksanakan zarkasi, ziarah dan rekreasi. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ziarah ke pengasuh pertama pondok pesantren yaitu almarhum almarhumah Kiai Haji Najib Salimi, dan setelah itu kita biasanya rekreasi. Kalau dulu itu kita sempat ke Museum Munzali juga sempat outbound juga, tapi kita awali dengan ziarah dulu. Nah, kemudian terkait buku prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah putra-putri Bapak Ibu sekalian masuk, itu nanti akan diberi buku. Buku itu kita namakan dengan buku prestasi. Buku prestasi. Nah, isi dari buku prestasi itu apa saja? Nih, yang pertama itu isinya tentang catatan prestasi belajar santri. Nah, ini dalam setiap harinya ini buku ini itu harus dibawa. Karena ini untuk mencatat data ngajinya. Misalnya ini, itu kan ada nomor, tanggal, kemudian jilid, surat, halaman atau ayat, kemudian ustadz-ustadzah pengampunya, nilai, huruf, angka, dan catatannya. Nah, itu nanti setelah santri ngaji, itu yang menyimak atau yang menerima setoran ngajinya itu menuliskan hasilnya di sini. Nah, ini makanya setiap hari buku ini harus dibawa, buku prestasi ini harus dibawa. Kalau ini yang mengisi itu ustadz-ustadzah yang menerima ngajinya itu ya. Kemudian yang kedua itu ada, nah ini catatan hafalan, tentang hafalan. Nah, kita targetkan sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti ketika ini juga masih berada pada buku prestasi tersebut ya. Itu nanti ketika santri sudah hafal, santri menyetorkan hafalannya kepada UPS, kita menyebutnya itu UPS, Ustadz atau Ustadzah Pengampu Santri. Nah, itu surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, doa hendak tidur, doa bangun tidur, hendak makan. Nah, kemudian nanti ketika sudah hafal, Ustadz-ustadzahnya mengisinya di sini. Di sini. Kalau ini berdasarkan materi kelas. Setiap kelas nanti hafalannya berbeda. Nah, kemudian ini di buku prestasi juga ada catatan prestasi psikomotorik santri ya. Nah, untuk ini nanti yang mengisi atau yang mencentang itu wali atau orang tua dari santri tersebut. Tidak boleh diisi sendiri. Maksudnya diisi sendiri oleh santrinya. Nah, ini setiap hari untuk diisi oleh walinya. Ini kan ada bulannya, bulan. Nanti kita isi bulannya. Ini ada sudah mulai kita kasih tanggal mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 sampai seterusnya. Nah, itu untuk setiap harinya nanti putra atau putri Bapak Ibu sekalian dikontrol untuk yang pertama melakukan sholat subuh tidak, kemudian sholat zuhur tidak, sholat asar tidak, kemudian aku berdoa sebelum dan setelah tidur atau tidak, kemudian aku berdoa sebelum dan setelah makan atau tidak. Nah, ini ya, ini ada yang perlu diisi. Kemudian aku membantu orang tua hari ini atau tidak, aku membuang sampah di tempat sampah atau tidak, kemudian aku telah berbuat baik kepada temanku atau tidak. Yang kesembilan itu aku berpamitan dan bercium tangan kedua orang tua sebelum berangkat atau tidak. Kemudian, nah untuk yang poin 10 itu
aku tadarus Iqra atau Al-Quran sampai halaman berapa. Nah karena kami sendiri itu sangat menganjurkan yang namanya tadarus atau di murojaah kembali ya, di mudzakarah kembali apa yang telah didapatkan di TPA itu nanti di rumah dipelajari kembali agar lebih melekat ilmunya seperti itu. Nah nanti setelah diisi Bapak Ibu sekalian itu melakukan paraf di kolom ini dalam setiap harinya. Setelah diisi dicentang, misalnya ketika kita sholat subuh berarti kita kasih tanda centang, kasih tanda centang. Ketika tidak berarti kita strip saja seperti ini, strip di strip. Setelah sudah itu baru paraf orang tua. Nah nanti ketika ngaji ini dikontrol oleh ustadz ustazah pengampunya masing-masing. Nah jika sudah ditandatangani oleh orang tua maka sudah diparaf ya, sudah diparaf oleh orang tua maka nanti ustadz ustazahnya juga memaraf di sini. Karena ini juga sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan kelas atau penilaian santri. Nah, untuk seragam ya. Untuk seragam itu untuk Sabtu, kemudian Ahad, Selasa, Rabu itu pakaian muslim bebas tapi yang pantas. Nah, kemudian untuk Sabtu dan Selasa, Sabtu berarti Sabtu malam Minggu, Sabtu malam ya. Sabtu malam dan Selasa malam itu pakaian muslim dan sarung bagi santri putra. Ini bagi santri putra kalau setiap malam Sabtu dan Selasa. Kemudian untuk malam Jumat dan Senin ya, seragam memakai seragam TPA Al-Lukmaniyah Yogyakarta. Nah untuk libur dari kami itu malam Jumat itu libur. Kamis malam Kamis malam berarti malam Jumat ya kita libur. Kamis malam atau malam Jumat itu kita libur. Kemudian kalau untuk yang pesan kemarin itu untuk ukuran S sampai M yang putra itu harganya 90.000. Kalau L sampai XL untuk yang putra itu 100.000. Kemudian untuk yang putri S sampai dengan XL itu harganya 100.000. Juga dapat kerudung. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan peraturan TPA Al-Lukmaniyah. Yang pertama ya, seluruh TPA atau anggota TPA Al-Lukmaniyah wajib yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kemudian taat kepada orang tua, guru dan ustadz maupun ustazah. Kemudian yang ketiga mengikuti seluruh kegiatan TPA, kemudian memakai masker dan wudu sebelum masuk kelas. Nah, ini dari kita itu menerapkan untuk wudu sebelum masuk kelas. Karena itu merupakan salah satu pesan dari pengasuh pondok. Walaupun sudah wudu di rumah, tapi nanti ketika akan masuk kelas tidak hanya cuci tangan atau memakai hand sanitizer, tapi sekalian wudu baru boleh masuk kelas seperti itu. Walaupun di rumah sudah wudu dan belum batal. Itu ya. Dan memakai masker. Kemudian selalu membawa buku prestasi dan perlengkapan ngaji ketika TPA. Nah itu buku prestasi selalu dibawa dan juga perlengkapan seperti buku, terus pulpen atau pensil, dan juga mukena bagi yang putri. Yang putri itu membawa mukena dan juga membawa sajadah masing-masing. Kemudian meminta izin jika berhalangan mengikuti kegiatan. Nah ini, jika putra-putri Bapak Ibu sekalian itu berhalangan untuk berangkat TPA karena suatu hal, silakan Bapak Ibu jenengan itu mengabari kepada wali kelas masing-masing, dan mengabarinya itu sebelum jam 4 sore karena nanti jam 4 sore itu ada kegiatan ngaji di pondok. Baru kemudian nanti jam 5 mulai masuk TPA dan ustadz-ustadzahnya pun tidak boleh membawa HP atau peralatan lainnya yang mengganggu. Makanya diusahakan izinnya itu jangan telat. Dan juga
ketika santri tidak masuk dalam jangka waktu sebulan dan tanpa keterangan, itu kita anggap telah keluar dari TPA Al-Lukmaniyah Yogyakarta. Kemudian selanjutnya menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan dan kebersihan TPA ya. Kemudian menjauhkan diri dari pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian tidak mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras atau obat terlarang lainnya. Ini ya tidak boleh, haram. Kemudian tidak berambut gondrong bagi santri putra dan tidak merokok. Kemudian mengenakan seragam TPA sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian tidak diperkenankan bagi santri memakai kaos berlengan pendek. Nah ini pas TPA itu tidak boleh memakai kaos yang berlengan pendek. Diusahakan memakai busana muslim yang sopan. Kemudian santri putri wajib memakai rok. Nah ini untuk santri putri itu wajib memakai rok, tidak boleh memakai celana saat kegiatan TPA. Kemudian menjaga kesopanan dan nama baik TPA Al-Lukmaniyah dimanapun berada. Kemudian santri tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti gelang, cincin dan lain-lain, kecuali jam tangan selama kegiatan TPA berlangsung. Nah itu ya, ketika ini maksudnya untuk santri yang putra ya tidak diperkenankan memakai gelang, cincin dan aksesoris-aksesoris yang dirasa kurang pas saat untuk laki-laki. Kemudian selanjutnya santri dianggap keluar dari TPA ketika dalam 1 bulan penuh tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan atau izin. Nah ini ya tadi ya. Jika ingin kembali mendaftar maka diperbolehkan dengan mengikuti masa percobaan selama 1 minggu. Nah nanti ketika 1 bulan tidak berangkat tanpa izin kita anggap santri tersebut keluar. Nah ketika mau mendaftar kita masih izinkan dengan jangka waktu uji cobanya itu 1 minggu. Nah kok ternyata sudah daftar ulang itu 1 minggu kan sudah masuk 1 minggu tidak berangkat lagi tanpa alasan apapun atau tanpa mengabari atau tanpa izin, maka kita anggap keluar lagi dan tidak kita kasih kesempatan. Kemudian tidak diperkenankan membawa mainan selama kegiatan wajib TPA, tidak boleh membawa mainan. Nah itu juga tidak boleh membawa HP, tab atau yang lain-lain. Nah jika alasannya itu untuk untuk mengabari ketika sudah selesai, nanti dari kami itu memfasilitasi untuk mengabarkan kepada wali santri bila dan juga demi keamanan bersama ya seperti itu ya. Jadi tidak boleh membawa seperti HP, tab dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nah untuk kegiatan ekstrakurikuler di TPA Lukmaniyah ya, itu ada 5 kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu mewarnai dan menggambar. Kemudian ada kaligrafi, kemudian ada hadroh itu rebana ya, kemudian ada tahfidz. Tahfidz ini menghafal Quran, kemudian ada tartil ini memperbaiki bacaan. Kemudian kalau kaligrafi itu tadi yang menulis Arab dengan indah itu. Namun untuk saat ini kegiatan ekstra itu belum bisa kita laksanakan karena kalau dulu kita itu ekstra dalam 1 minggu itu sekali, yaitu malam Sabtu, pada Jumat malam Sabtu. Nah kalau untuk masa sekarang itu kan santri itu seminggu hanya berangkat dalam seminggunya hanya 3 hari. Nah ketika kita akan menerapkan kegiatan ekstra itu nantinya akan banyak waktu yang terpotong untuk ngajinya. Makanya sementara kita belum bisa untuk mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dulu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan sahriyah atau bulanan. Nah setiap santri itu nanti dikenakan biaya sebesar 20.000 per bulannya. Biaya itu digunakan untuk
apa namanya, kegiatannya seperti membeli spidol, kemudian penghapus dan lain-lain. Kemudian hal itu terlepas dari biaya haflah, hataman, wisuda, zarkasi dan lain-lain. Nah, kalau itu nanti biayanya sendiri tergantung, besar kecilnya itu tergantung hasil daripada musyawarah yang kita tentukan. Itu nanti juga santri itu dikasih buku sahriyah atau buku bulanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kepengurusan yang ada di TPA TKA Lukmaniyah ya. Untuk kepengurusannya itu sebentar. Nah, untuk jajaran kepengurusan TPA Lukmaniyah Yogyakarta. Nah, untuk pengasuh pondok pesantren itu Bapak Kiai Naimul Wain. Nah, kami kan di bawah lembaga LPM daripada Pondok Pesantren Al-Lukmaniyah. TPA itu statusnya berada di bawah lembaga pemberdaya masyarakat Al-Lukmaniyah, Pondok Pesantren Al-Lukmaniyah. Nah, untuk direkturnya itu saya sendiri, Muhammad Zaini Amin. Kemudian untuk sekretaris itu ada Ustazah Kisi Arif Astiti. Kemudian untuk bendahara umum ya, nanti itu ada bendahara umum dan bendahara kelas. Bendahara umum itu Ustazah Nur Endah Lestari. Kemudian untuk bidang kurikulum itu ada Kang Sirojul Khair. Kemudian untuk bidang kesantrian itu ada Ustazah Nur Wahyuni. Kemudian bidang keasatidan itu ada Ustadz Ulil Mahfud. Kemudian untuk PJ, nah untuk PJ seragam itu nanti ada Mbak Nita atau Mbak Trisna Marganita dan juga Ustadz Balyahudil. Kemudian untuk PJ ekstrakurikuler nanti itu ada Kang Muhammad Farhan Maskuri dan juga Mbak Marisa Az-Zahra. Oh ya, kita itu biasa memanggil Ustadz Ustazah di TPA itu dengan Kang atau Mbak. Kalau laki-laki berarti kita panggilnya Kang, kalau perempuan itu kita panggilnya Mbak, seperti itu ya. Kemudian untuk PJ Sar Prasarana dan Prasarana itu ada Ustadz Nur Ahmad Fauzi dan Ustadz Ahmad Mustafa. Kemudian untuk PJ Media itu ada Kang Muflihan Hidayat. Kemudian ada TBS. TBS itu untuk PJ TBS Taman Baca Santri ya, Taman Baca Santri. Jadi kita juga dulu sebelum pandemi itu menggerakkan santri untuk giat dalam membaca, yaitu dengan adanya TBS kegiatan Taman Baca Santri ini. Namun sekali lagi karena keterbatasan waktu kita sekarang itu belum bisa mengaktifkan TBS kembali. Itu PJ-nya itu ada Ustazah Ulfah Mustafiyah dan juga Ustadz Muhammad Nur Fuadi. Nah, untuk wali kelasnya itu kelas idadi itu ada Ustadzah Miftahudin Yahya atau Kang Yahya. Kemudian untuk kelas wusto itu ada Ustadz Kafiandi atau Kang Kafi ya. Kemudian untuk kelas ulia itu ada Mbak Ulia Latifatus Sa'adah atau Mbak Ulia. Kemudian untuk kelas TKA itu wali kelasnya Kang Maharjani, Muhammad Maharjani. Untuk bendahara kelas itu untuk kelas idadi nanti itu Ustazah Ulfah. Kemudian untuk bendahara wusto itu ada Ustazah Laila Fatimatuz Zahra. Kemudian untuk ulia itu nanti Mbak Khofifah. Untuk TKA itu nanti Mbak Trisna Marganita. Seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan sosialisasi tentang ketPA-an TPA Lukmaniyah Yogyakarta itu seperti ini yang dapat saya sampaikan. Nanti bila ada hal yang perlu ditanyakan silakan Bapak Ibu tanyakan di grup atau di grup saja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng atau nanti juga bisa
langsung menanyakan kepada ustadz ustazah yang bersangkutan. Seperti itu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga kita tetap diberikan hidayah untuk tetap bisa mengaji ya Bapak Ibu sekalian, walaupun di era pandemi yang seperti ini. Mungkin itu kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.